Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endro Satrio Caksono dengan NIM 2023 0501030007. Prodi Manajemen Bisnis Syariah dengan mata kuliah Akuntansi Manajemen. Di sini akan membuat video untuk memenuhi tes akuntansi rangkuman materi 1 hingga 6. Di sini saya akan membahas 6 aspek penting, yakni yang pertama adalah peranan dan fundamental akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Yang kedua adalah konsep biaya dan manajemen biaya, cost management. Yang ketiga adalah cost volume profit atau CVP dalam perencanaan laba atau profit planning. Yang keempat adalah perencanaan laba multiproduk atau multi product profit planning. Yang kelima adalah analisis pelaku biaya, cost drivers analysis. Dan yang keenam adalah analisis pengambilan keputusan jangka pendek dalam aspek pemasaran. Masuk di materi pertama, yakni peranan dan fundamental akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Akuntansi manajemen adalah cabang akuntansi yang berfokus pada penyediaan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan internal perusahaan. Dalam lingkungan bisnis yang dinamis, di mana pasar, teknologi, dan regulasi sering berubah, akuntansi manajemen membantu perusahaan tetap responsif dan kompetitif dengan menyediakan informasi yang relevan dan terkini. Peranan akuntansi manajemen yakni adalah yang pertama, pengambilan keputusan. Jadi memberikan data tentang biaya dan keuntungan untuk membantu manajer membuat keputusan strategis dan operasional. Yang kedua adalah perencanaan dan pengendalian. Akuntansi manajemen mendukung perusahaan dalam merencanakan anggaran dan mengendalikan biaya serta mengukur kinerja untuk mencapai tujuan perusahaan. Dan yang ketiga adalah menangani ketidakpastian. Jadi akuntansi manajemen adalah sebagai alat untuk peramalan dan simulasi dalam menghadapi ketidakpastian pasar yang dapat mempengaruhi keputusan jangka pendek dan panjang. Contoh, jika sebuah perusahaan elektronik menghadapi perubahan secara cepat dalam teknologi, akuntansi manajemen akan membantu perusahaan tersebut melakukan perencanaan biaya dan menentukan apakah investasi pada teknologi baru ini dapat diterima secara finansial. Ini bisa melibatkan analisis biaya tetap dan variabel untuk produk baru yang akan diluncurkan. Masuk di materi kedua adalah konsep biaya dan manajemen biaya atau cost management. Biaya adalah pengeluaran yang dibutuhkan untuk memproduksi barang atau jasa. Manajemen biaya cost management adalah proses perencanaan, mengendalikan, dan mengawasi biaya agar perusahaan dapat beroperasi dengan efisien dan menguntungkan. Jadi terdapat beberapa konsep biaya, yang ini yang pertama adalah biaya tetap atau fixed cost, biaya yang tidak berubah meskipun volume produksi berubah, contohnya sewa pabrik atau gaji karyawan yang tetap. Yang kedua adalah biaya variabel atau variable cost, biasanya yang berubah sering dengan perubahan volume produksi, contohnya ada bahan baku, upah tenaga kerja langsung. Dan yang ketiga adalah biaya semi variabel atau semi variable cost, biaya yang memiliki elemen tetap dan variabel, contohnya biaya listrik yang memiliki tarif dasar yang tidak berubah, namun tetapi meningkat sesuai dengan penggunaan listrik pada suatu perusahaan. Kemudian manajemen biaya, yakni proses yang dilakukan untuk memonitor dan mengontrol biaya agar efisien serta mengidentifikasi dan mengurangi pemborosan. Contohnya, jika sebuah pabrik sepatu mengidentifikasi bahwa biaya bahan baku adalah bagian terbesar dari biaya produksinya, maka manajemen biaya akan melibatkan upaya untuk menegosiasikan harga bahan baku yang lebih murah atau mencari pemasok yang lebih efisien untuk menekan biayanya. Masuk di materi ketiga, yakni cost volume profit atau CVP dan perencanaan laba profit dan perencanaan laba atau profit planning. CVP analisis adalah teknik analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara biaya, volume, dan laba. CVP membantu perusahaan memprediksi bagaimana perubahan biaya dan volume penjualan akan mempengaruhi laba. Perencanaan laba adalah proses merencanakan dan menetapkan target laba yang ingin dicapai dalam periode tertentu, termasuk membuat anggaran dan strategi untuk mencapai target tersebut. Ada beberapa konsep CVP, yakni adalah titik impas atau break even point, yang dimana perusahaan menghitung berapa banyak unit yang harus dijual untuk mencapai titik impas. Yang kedua adalah margin kontribusi, selisih antara harga jual dan biaya variabel per unit. Margin ini digunakan untuk menutupi biaya tetap dan menghasilkan laba. Contoh,
Sebuah perusahaan memproduksi tas dengan harga jual 200.000 per unit dan biaya variabel 60.000 per unit. Biaya tetap per bulan adalah 500.000. Titik impasnya dihitung sebagai biaya tetap dibagi harga jual dikurang biaya variabel itu sama dengan titik impas per unit. Perusahaan harus menjual 5.000 unit tas untuk menutupi biaya tetap dan variabelnya sesuai dengan contoh di atas. Yang keempat adalah perencanaan laba multiproduk atau multi-product profit planning. Perencanaan laba multiproduk adalah proses perencanaan yang digunakan oleh perusahaan yang menjual lebih dari satu produk. Ini melibatkan analisis biaya dan margin kontribusi dari masing-masing produk. Terdapat beberapa hal dalam perencanaan laba multiproduk. Yang ini pertama adalah pengalokasian biaya tetap. Biaya tetap harus dialokasikan ke masing-masing produk berdasarkan kontribusi mereka terhadap total pendapatan. Yang kedua adalah margin kontribusi produk. Setiap produk memiliki margin kontribusi yang berbeda-beda. Produk dengan margin kontribusi yang lebih tinggi harus diprioritaskan. Yang ketiga adalah BEP atau break even point setiap produk. Menentukan titik impas setiap produk dan kombinasi produk yang optimal untuk mencapai target laba. Contohnya, sebuah perusahaan menjual dua produk A dengan margin kontribusi 80.000 per unit dan produk B dengan margin kontribusi 50.000 per unit. Untuk mencapai target laba, perusahaan akan menghitung berapa banyak unit dari masing-masing produk yang perlu dijual, serta mengalokasikan biaya tetap di antara kedua produk tersebut. Masuk di materi kelima adalah analisis pelaku biaya. Analisis pelaku biaya adalah aktivitas yang menyebabkan analisis atau penganalisisan siapa pelaku biaya yang menyebabkan terjadinya biaya dalam organisasi. Dengan mengetahui pelaku biaya, perusahaan dapat mengelola dan mengurangi biaya yang tidak perlu. Contohnya, pada perusahaan distribusi, waktu pengiriman dan jarak tempuh seringkali menjadi pelaku biaya. Penggunaan sistem logistik yang lebih efisien atau memilih jalur yang pengiriman yang lebih pendek atau yang lebih cepat dapat mengurangi biaya distribusi. Dan yang keenam dan materi terakhir adalah analisis pengambilan keputusan jangka pendek dalam aspek pemasaran. Analisis pengambilan keputusan jangka pendek dalam pemasaran adalah proses yang digunakan untuk mengambil keputusan yang berdampak langsung pada penambatan dalam waktu yang singkat. Ini biasanya mencakup keputusan tentang harga, promosi, dan distribusi produk. Contohnya, sebuah restoran menghadapi penurunan pelanggan pada bulan-bulan yang sepi. Untuk menarik lebih banyak pelanggan, restoran memutuskan untuk memberikan diskon 30% pada menu tertentu. Meskipun diskon mengurangi harga jual per unit, analisis biaya menunjukkan bahwa margin kontribusi masih positif, yang berarti restoran akan tetap menghasilkan laba meskipun harga yang lebih rendah karena volume penjualan yang meningkat. Jadi itu saja dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa like dan subscribe supaya lebih pintar pada channel ini. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.